A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarisuha ibadiyas sholihun. Rabbi habli hukman wal hikni bis solihin. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena betapa luar biasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kita khususnya bangsa Indonesia. Mengapa kita lihat panoramanya yang sungguh sangat luar biasa. Luar biasa sekali yang nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu patut kita jaga. Patut kitalah sebagai pengelola sesungguhnya. Pengelola yang memang hak kita mengelola bumi yang telah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat filah rahimakumullah. Kenapa kita harus mengelola apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa pula kita berusaha untuk mengelola? Kita ingat di dalam satu ayat surat Al-Anbiya ayat 105. Allah menegaskan kepada kita walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarisuha ibadiyas sholihun. Bahwa sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah di kitab Zabur yang sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan pula di Lauhil Mahfuz. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa bumi diwariskan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang soleh. Maka sepatutnya lah kita yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita lihat bagaimana indahnya bumi negeri kita ini. Patut kita jaga, patut kita pelihara. Bagaimana untuk penjagaan yang kemudian juga mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita berupaya menjadi orang yang soleh. Sebab Allah sudah menegaskan bahwa bumi diwariskan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang soleh. Sahabat fillah, sahabat rahimakumullah. Betapa menjadi orang soleh itu sangat-sangat wajib dimiliki, sangat-sangat wajib diupayakan oleh orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang sangat luar biasa indahnya. Sebab ketika posisi diri kita ini tidak menjadi orang yang soleh, maka negeri ini tidak akan lagi dikelola, diolah oleh orang-orang yang soleh lagi. Tentu adalah diolah oleh orang-orang yang salah. Dan ini tidak kita harapkan terjadi pada diri kita dan dalam kehidupan selanjutnya dari kehidupan kita. Hadirin Allah, menjadi orang yang soleh itu patutlah diupayakan. Sebab hanya orang-orang yang soleh lah yang benar-benar bisa menjaga, bisa memelihara, bisa mengelola apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah dia menjaganya, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipersembahkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain kepada kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam begitu sangat luar biasa kesolehannya. Dia berusaha tetap menjadi orang yang soleh. Yang kita tahu kemudian bahwa di tangannya lah, pada pemeliharaannya, pada penjagaannya, bumi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makmur, sungguh sangat luar biasa. Doa yang terkenal yang diungkapkan oleh Nabiullah alaihissalam adalah di dalam surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Bagaimana diri pribadi seorang nabi, penguasa, pemilik kekuatan, kedikjayaan yang sungguh sangat luar biasa. Namun dengan kesolehannya, dia tetap menjaga apa yang sudah diberikan nikmat berupa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kerusakan. Tidak terjadi bumi ini merintih, menderita karena ulah, tidak terjadi. Itu ada pada periode kehidupan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Yang tentunya adalah bahwa diri kita pun dengan doa yang sudah dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk menjadi orang yang soleh ini.
Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kakek moyangnya Nabi Sulaiman ini sudah mendahului dengan doa yang beberapa video yang sudah kita berikan, betapa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nenek moyangnya Nabi Sulaiman pun berdoa agar dijadikan dirinya menjadi orang yang soleh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, berikan pada hamba ilmu, berikan pada hamba pemahaman, pengertian tentang aturan-aturan Engkau, pemahaman, pengertian aturan-aturan Engkau, yang dengan pemahaman itu bisa menunjukkan diri hamba menjadi orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sendiri menghayati, mengucapkan doa ini, hadirin Allah. Nabi Ibrahim kemudian menularkan tentunya kepada keluarganya. Siapa? Istrinya. Maka istrinya pun dengan doa ini menjadi istri yang soleha. Lalu selesaikah? Tidak. Tidak. Tertularlah doa itu kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadilah dia putra atau anak yang soleh. Ayah yang soleh, ibu yang soleha, anak yang soleh. Yang ini sangat diperlukan untuk mengelola, memelihara, menjaga pemberian apa yang berupa pemberian dari Allah, berupa negeri yang indah, yang hanya bisa dijaga oleh orang-orang yang soleh dan soleha. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan tentunya adalah kita pun seyogianya adalah menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa? Supaya negeri kita ini benar-benar kita rasakan nikmatnya. Dan juga kemudian nikmatnya itu dirasakan kemudian oleh anak-anak cucu kita. Syaratnya itu kembali diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Orang tua yang soleh, pemimpin yang soleh, istri yang soleh, perempuan yang soleha, anak-anak yang soleh, semua adalah penduduk suatu negeri. Penduduk suatu negeri yang mengerti, yang paham akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada doa Nabi Sulaiman alaihissalam, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu menjadi hamba-hamba Engkau yang soleh. Di lain ayat Allah juga menegaskan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu buat kerusakan setelah Allah menjadikan bumi ini dalam keadaan islah baik. Dan itu hanya bisa terjaga, bisa dijaga oleh orang-orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah. Semoga tausiah singkat, pengingat singkat ini menggugah diri kita bahwa negeri kita yang sungguh sangat luar biasa ini hanya bisa kita jaga, kita pelihara, dan kemudian kita wariskan secara utuh, bahkan bisa lebih lagi kebaikannya jika diri kita ini sebagai pemula yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan apa yang merupakan tausiah singkat ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya. Mari kita ingatkan doa kembali, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, fahamkan aku tentang agama Engkau. Fahamkan aku, mengertikan aku tentang aturan-aturan Engkau ya Allah. Yang dengan faham itu bisa menjadikan hamba menjadi orang-orang yang soleh. Soleh dan soleha yang otomatis nantinya akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudian keberkahan dalam hidup. Soleh insya Allah satu lagi, sahabat bila. Soleh itu tidak akan bisa terpisah dari nilai-nilai ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, tentu seiring sejalan keimanan dan ketakwaan ini dengan kesolehan. Apa yang kemudian Allah jaminkan? Allah turunkan keberkahan yang ada di langit. Allah turunkan dan Allah munculkan keberkahan-keberkahan yang ada di bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, nilai-nilai kesolehan yang didustakan, tidak diperdulikan. Maka tunggulah. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun. Akan tetapi kemudian jika nilai-nilai takwa, nilai-nilai kesolehan ini tidak diupayakan, tidak diikhtiarkan, yang paling ikhtiar singkatnya, mudahnya adalah berdoa. Dan kemudian tidak sama sekali mau berdoa, mau mengerti tentang doa supaya bisa menjadi orang yang soleh. Apa yang terjadi? Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu. Bukan keberkahan yang terus Allah alirkan, tapi naudzubillah min dzalik, azab
yang sangat pedih. Siksa, bala, bencana, musibah yang berkepanjangan. Yang itu kita harapkan tidak terjadi pada negeri kita ini. Demikianlah, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.